Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saatnya manusia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, diam, menutup mata, dan bertanya dalam hatinya sendiri, apakah aku sudah berakhlak baik atau sekadar beradab di hadapan manusia? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun di baliknya tersembunyi rahasia perjalanan ruhani yang dalam, antara batin dan lahir, antara niat dan tindakan, antara akhlak dan adab. Para sufi sering berkata, adab adalah bunga dari akhlak, dan akhlak adalah akar dari adab. Keduanya tumbuh dari tanah yang sama, tanah hati manusia. Namun, akar bersembunyi di dalam bumi, sementara bunga tampak indah di atas permukaan. Akhlak adalah sifat batin yang tertanam kokoh dalam jiwa, yang membuat seseorang cenderung melakukan kebaikan tanpa paksaan, tanpa perlu dipikirkan lagi. Ia adalah keadaan ruh yang tenang, lembut, dan penuh kasih. Sementara itu, adab adalah perwujudan lahiriah dari akhlak tersebut. Cara seseorang berbicara, bersikap, menatap, dan berjalan. Adab adalah wajah dari akhlak, dan akhlak adalah ruh dari adab. Mari kita renungi lebih dalam. Akhlak itu seperti mata air jernih yang tersembunyi di dalam gunung. Tak terlihat dari luar, namun darinya mengalir sungai-sungai kehidupan. Sedangkan adab adalah aliran sungai itu sendiri, yang menyejukkan lembah, menyuburkan tanaman, dan memberi manfaat bagi siapapun yang ditemuinya. Sebuah sungai tidak akan pernah jernih jika mata airnya keruh. Begitu pula, adab yang tulus tidak akan pernah lahir tanpa akhlak yang mulia. Seseorang bisa saja bersikap sopan di depan orang lain karena tuntutan sosial atau demi citra diri, tetapi itu hanyalah adab yang kosong, adab tanpa ruh. Akhlak yang sejatilah yang melahirkan adab yang murni, yang datang dari lubuk hati terdalam, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la albi khuluqin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Qiyas Al-Kalam 4. Ayat ini bukan sekadar pujian, ia adalah pengakuan ilahi atas kesempurnaan batin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah jiwa yang telah mencapai puncak keseimbangan antara ilmu, cinta, dan keikhlasan. Akhlak bukanlah hasil latihan lahir semata, melainkan buah dari iman yang matang. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innam bu'itstu liutamimama rimalah khalqi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia hatta rahmat. Inilah misi kenabian, bukan sekadar mengajarkan hukum dan aturan, tetapi yang lebih utama adalah menyucikan hati manusia agar dapat menampung cahaya Allah. Akhlak agung Rasulullah terpancar dalam setiap aspek kehidupannya. Beliau adalah pribadi yang paling pemaaf, bahkan kepada mereka yang menyakitinya. Beliau adalah yang paling pemurah, bahkan ketika beliau sendiri dalam kekurangan. Beliau adalah yang paling sabar, bahkan saat menghadapi cobaan terberat. Semua itu bukanlah tindakan yang dipaksakan, melainkan pancaran alami dari jiwa beliau yang telah dipenuhi cahaya ilahi. Akhlak adalah cermin dari keimanan. Semakin kuat iman seseorang, semakin indah akhlaknya. Inilah mengapa para sufi menjadikan penyucian akhlak atau astorisk, tazkiyatun nafs astoriski. Sementara itu, adab dalam bahasa Arab berarti kesopanan, tata krama, dan ketertiban perilaku. Namun, bagi para arifin, para pencari Tuhan, adab bukanlah sekadar etika sosial, melainkan sebuah bentuk ibadah yang lahir dari kesadaran ruhani yang mendalam. Allah Ta'ala menegur para sahabat dalam Al-Quran, Webayu halagana jemano el tarfa, Aquantakum fauka Kotan Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. QS Al-Hujurat 2. Ini bukan sekadar aturan sopan santun dalam berbicara. Ayat ini mengajarkan kita adab spiritual, bagaimana menempatkan diri di hadapan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga suara berarti menjaga hati, agar tidak merasa lebih tinggi atau lebih tahu di hadapan sosok yang dimuliakan oleh Allah. Adab adalah manifestasi dari penghormatan dan cinta yang bersemayam di dalam hati. Ia adalah bahasa batin yang diungkapkan melalui perbuatan lahir. Imam Al-Ghazali dalam mahakaryanya Ihya Ulumuddin berkata,
Akhlak adalah keadaan jiwa yang menetap, yang darinya lahir perbuatan dengan mudah tanpa perlu pertimbangan dan pemikiran. Artinya, akhlak adalah tabiat ruhani yang telah menyatu dengan diri, bukan perilaku sesaat yang dibuat-buat. Seseorang yang berakhlak pemaaf tidak perlu berpikir panjang untuk memaafkan. Seseorang yang berakhlak jujur tidak akan merasa sulit untuk berkata benar. Itu semua mengalir begitu saja, laksana air dari sumbernya. Sedangkan adab, menurut seorang ulama besar, Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak, kami lebih membutuhkan adab daripada ilmu. Mengapa demikian? Karena ilmu tanpa adab akan melahirkan kesombongan, sementara adab yang lahir dari akhlak yang mulia akan melahirkan kelembutan, kerendahan hati, dan cahaya yang menenangkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Faiz Ar-Rabbani memberikan nasihat yang indah. Perbaikilah hatimu, maka akhlakmu akan lurus. Perbaikilah lahirmu dengan adab, maka manusia akan merasakan kesejukan darimu. Akhlak memperbaiki hubunganmu dengan Allah, sementara adab memperindah hubunganmu dengan sesama manusia. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam perjalanan seorang hamba. Akhlak sejati tidak lahir dari kecerdasan intelektual, melainkan dari kesadaran akan kebersamaan dengan Allah atau Ma'iyatullah. Ketika hati seseorang senantiasa dipenuhi zikir, ia akan menjadi lembut, pemaaf, sabar, dan jujur karena ia tahu bahwa setiap gerak-gerik, ucapan, dan bahkan lintasan hatinya selalu disaksikan oleh Yang Maha Melihat. Para sufi sering mengulang sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri di sini berarti menyelami kedalaman akhlak batin kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku seorang pemarah? Apakah aku sombong? Apakah aku pendengki? Apakah aku mencintai dunia melebihi cinta kepada Allah? Setiap jawaban jujur yang kita temukan adalah langkah awal di jalan penyucian akhlak. Sebuah perjalanan untuk membersihkan cermin hati agar mampu memantulkan cahaya ilahi. Perjalanan ini adalah tentang menyingkirkan sifat-sifat tercela dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, hingga jiwa kita menjadi wadah yang layak bagi cintanya. Lalu, adab bukan sekadar bagaimana kita bersikap kepada manusia, tetapi yang lebih esensial adalah bagaimana kita berdiri di hadapan Tuhan. Dalam kitab Risalah Qusyairiyah, Imam Al-Qusyairi menulis, adab seorang murid di hadapan Allah adalah menjaga hatinya dari lintasan yang buruk, dan adabnya di hadapan guru adalah tunduk dengan penuh penghormatan. Adab adalah tata kesadaran spiritual kesopanan. Jiwa di hadapan keagungan ilahi. Orang yang beradab kepada Allah tidak akan mengeluh dalam ujian, karena ia tahu itu adalah bentuk kasih sayangnya. Ia tidak akan sombong dalam kemudahan, karena ia sadar semua adalah titipan. Ia tidak akan tergesa-gesa dalam doa, karena ia yakin Allah mendengar dan akan menjawab pada waktu yang terbaik. Adab kepada Allah berarti pasrah, ridho, dan senantiasa berprasangka baik kepadanya, karena ia tahu setiap detik hidupnya adalah pengajaran dari Sang Guru sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, akhlak adalah akar yang tersembunyi di dalam jiwa, sementara adab adalah bunga indah yang mekar di permukaan. Keduanya saling menyempurnakan. Adab tanpa akhlak adalah kepalsuan, sementara akhlak tanpa adab adalah potensi kebaikan yang terpendam. Marilah kita mulai perjalanan ini dari dalam, dengan terus-menerus membersihkan hati dan menyucikan jiwa kita. Semoga Allah membimbing kita untuk memiliki akhlak yang agung seperti Rasulullah, dan menghiasi lahir kita dengan adab yang menyejukkan bagi semesta. Dukung channel ini dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan. Sampaikan juga komentar Anda untuk perbaikan agar tayangan berikutnya bisa jauh lebih baik dan bermanfaat. Niatkan semua ini sebagai ibadah agar Allah ridha, hingga menjadi amal ibadah dan amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.